secara speknya apakah sama dengan Vivo yang resmi ya. Ternyata hasilnya seperti ini. Foto dan videonya ya suaranya ya, tapi bisa lah buat nonton YouTube ya. Itu nggak panas loh, nggak terlalu panas di bagian sini biasa, tapi ini bisa ya, lancar. Oke, semuanya udah, berarti sekarang saatnya kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, amin. Oke, lanjut dari video sebelumnya terkait unboxing Vivo V15 Pro. Kali ini saya akan review apakah Vivo V15 Pro ini spesifikasinya sudah sesuai. Oke, langsung aja dimulai. Handphone yang saya beli ini mempunyai kapasitas RAM 8GB dan memori internal 256. Nah, seperti saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kalau di Vivo resminya itu nggak ada ya. Jadi hanya adanya itu adalah 6128 gitu ya teman-teman. Terus ini juga tertulisnya kameranya 32 megapiksel. Lalu kalau di website resminya handphone ini ditenagai oleh prosesor prosesor Snapdragon 675. Nah, apakah spesifikasinya sesuai? Mengingat handphone ini saya beli itu hanya 900 ribuan ya teman-teman. Sedangkan di website resminya itu ada di angka 5 juta kurang 1.000 rupiah. Oh iya, saya ngingetin lagi ya kalau handphone ini itu pertama kali rilis di tahun 2019 di bulan Februari ya. Ya udah 4 tahunan lah handphone ini ya, tapi ya itu sih yang bikin heran kenapa kok masih ada barunya, sedangkan setahu saya di Vivo resminya udah nggak ada. Jadi kita cek ya, kira-kira handphone ini bisa apa. Terus kira-kira ya pertanyaan yang paling umum, original nggak sih gitu kan ya. Makanya nanti kita lihat ya secara speknya apakah sama dengan Vivo yang resmi ya, karena kalau yang ini seperti saya sampaikan sebelumnya juga, ini adalah kalau boleh dibilang adalah garansinya distributor ya, atau garansi toko, karena ini kita belinya di marketplace online ya, dan kita ya bisa apa sih namanya, garansinya itu hanya dari toko tersebut gitu ya. Saya udah install DevCheck, jadi saya mau tahu apakah secara dalamnya itu real 8256 ya. Oke, langsung kita mulai. Nah, ini dia. Oke ya, benar saja ternyata RAM-nya itu bukan 8GB dan memori internalnya bukan 256, tapi lebih tepatnya adalah 6/128 gitu ya. Ya kan, seperti saya sampaikan sebelumnya. Jadi resminya pun nggak ada yang 8256, tapi hanya 6128. Nah, ini kita dapat spesifikasinya adalah 6128 ya teman-teman. Ya cukup oke sih ya, dengan harga di bawah 1 juta ya, saya beli 999.000, itu kita dapat yang 6128 ya. Oke, cukup besar ya RAM dan memori internalnya. Oke gitu ya. Prosesornya harusnya Snapdragon, coba kita lihat. Sayang sekali untuk prosesornya bukan Snapdragon 675, tapi ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio P70 ya. Sayang ya, untuk prosesor nggak sesuai dengan aslinya atau Vivo V15 Pro yang keluaran resminya gitu ya. Padatan layarnya di 395, cukup dalam ya, 395 ppi. Ntar kita tes main game deh sama YouTube. Oke ya, lanjut. Sistemnya ini berjalan di Android Pie atau Android 9, jadi dapat dipastikan aman untuk WhatsApp dan kawan-kawan ya. Kalau yang nggak bisa WhatsApp adalah yang tipe 4 ke bawah. Nah, baterainya ini di kapasitas 3940. Setahu saya 3700 ya. Ini kayaknya lebih besar daripada aslinya. Cuma awet atau enggak gitu ya. Nah, untuk kamera, itu dia tadi, kameranya ini nggak sesuai juga ya. Ternyata ini ada 12 megapiksel di belakang dan 24,9 megapiksel di depan. Harusnya adalah 32. Ini dia di sini, karena kameranya bisa muncul nanti ya, pop up, kita tes nanti gitu ya. Untuk dalamnya memang tidak sesuai dengan apa deskripsi dari penjualnya, tapi kita masih dapat RAM yang cukup besar. Lanjut lagi di kamera, kita tes. Kalau kameranya boleh dikatakan pas-pasan. Padahal ini saya pakai lampu softbox ya, cuma hasilnya pas-pasan. Ini hasilnya seperti ini. Oke, lalu untuk videonya, nah ini untuk videonya. Untuk videonya sih sepertinya better ya. Sebentar.
Nah, ini untuk hasil videonya seperti ini. Saya coba di dalam studio ya. Oke. Nah, ini ya memang videonya juga pas-pasan. Sayang untuk foto dan videonya, kalau menurut saya kualitas saya ngepas. Gitu ya. Oh iya, kameranya bisa pop up dan suaranya keren loh. Nih. Oh ya, kameranya bisa pop up. Nah, nih. Oke, tadi udah tes buat kamera, sekarang mau saya tes untuk nonton YouTube. Ini gambarnya juga bagus, tadi kan kerapatannya di 395 ya. Ini juga cukup oke sih gambarnya. Kalau suaranya, sebentar ya. Suaranya nggak terlalu kencang sih ya, standar. Ya mungkin karena emang ini ya, speaker hanya ada satu di sini ya. Cuma memang suaranya nggak terlalu kencang, standar suaranya ya, tapi bisa lah buat nonton YouTube ya. PS Mobile Legends, ya masalah sih, nggak panas ya. Saya install juga. Nah terus ini apa namanya, gambarnya juga oke ya. Gambarnya juga nggak patah-patah banget ya. Oke, jadi kesimpulannya buat main Mobile Legends aman ya. Oke, nggak terlalu panas juga bagian belakang. Saya mau tes game selanjutnya, Free Fire. Nih, kenapa dia gini sih tuh? Nah ini bisa sih ya, tuh gambarnya terlihat jelas. Jadi ada beberapa handphone itu nggak bisa, padahal RAM-nya 6 walaupun aktualnya 4 ya. Nah kalau ini kan bilangnya 8 tapi aktualnya real ya 6 ya. Kita udah cek tadi pakai aplikasi DevCheck ya. Jadi dia aman sih buat main game nih ya. Tuh. Jadi buat hiburan kayaknya aman ya. Tadi juga YouTube aman, buat main Mobile Legends aman nih, buat main Free Fire juga aman gitu ya. Dan nggak terlalu panas banget sih handphone bagian belakangnya ini ya. Ya asal jangan, mungkin mainnya jangan terus-terusan aja, terus apalagi sambil dicas gitu ya, pasti cepat rusak sih ya gitu ya. Main sewajarnya lah gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya cek IMEI-nya ya, menggunakan IMEI yang pertama yang belakangnya 1150. Nah sayang sekali terbacanya ini adalah handphone Realme ya, bukan Vivo V15. Jadi sudah bisa dipastikan IMEI-nya tembakan gitu ya. Tapi ini bisa SIM card sih, bisa SIM card Indonesia, itulah hebatnya ya. Untuk Realme sendiri ini memang masih menggunakan micro USB ya, ini port chargernya dia belum Type C. Maklum waktu pertama kali rilis itu di 2019, lalu di sini hanya ada satu speaker ya, lalu jacknya ada di sini. Terus tombol powernya di sisi kanan, ini volume up, down. Sensor fingernya masih ada di sini ya, di belakang ya. Satu lagi ya, di Vivo V15 ini kita bisa manggil Google nggak dari tombol power ya, tapi dari yang sebelah sini nih. Nah, ini kita untuk Google Assistant ya. Oh ya kan, bisa kan? Terima kasih, Oke. tapi Anda nggak perlu repot-repot, biar saya saja yang membantu Anda. Oke. Jadi ada dua ya, di kanan power, di kiri untuk Google Assistant. Ingat ya, jangan kebalik. Ya keren juga sih ya. Untuk harga di bawah sejuta dia udah dedicate slot khusus tombol untuk Google Assistant. Biasanya kan kita dari tombol power tekan tahan ya gitu, atau dari bawah biasanya kalau yang gestur. Cukup ya, semuanya udah kita review. Berarti sekarang saatnya kesimpulan. Jadi buat teman-teman memang mau beli handphone hanya untuk hiburan ya, dalam arti untuk YouTube, terus untuk main game ataupun sosial media seperti WhatsApp dan lain-lain, handphone ini bisa dipertimbangkan ya dengan harga yaitu tadi nggak nyampe sejuta ya, Rp999.000 aja itu kita memang sudah dapat kondisinya baru gitu. Walaupun memang ini non resminya Vivo ya teman-teman. Nah tapi kelemahannya itu tadi ya, IMEI-nya itu bukan bawaannya. Jadi Realme dan hasil kameranya memang kurang pas. Bukan kurang pas ya, kameranya itu boleh dikatakan kurang bagus lah gitu ya. Lalu aksesorisnya juga ya, atau chargernya tadi sangat ringannya ya. Saya nggak yakin ya, di video sebelumnya itu chargernya sangat ringannya. Dan kalau bisa sih kalau habis beli handphone ini ganti ya, biar handphonenya itu lebih awet gitu. Nah mungkin gitu ya kesimpulannya ya teman-teman. Sama oh ya, satu lagi kelebihannya, kameranya dia bisa pop up ya, muncul ya, dan itu keren ya gitu, terlihatnya keren. Nah mungkin itu aja, silakan jadi bahan pertimbangan teman-teman. Jika suka dengan video ini silakan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.